Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan kata yang ringan untuk kita ucapkan. Hampir setiap kita mampu untuk mengucapkan kalimat takwa. Namun ketahuilah para jemaah sekalian, takwa itu berat dalam timbangan amalan perbuatan kita. Suatu ketika dalam salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di manakah letak takwa itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke arah dadanya, seraya bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Jadi para jemaah sekalian, takwa tempatnya berada di dalam hati kita masing-masing. Hati adalah pemimpin anggota badan kita. Jika hati yang ada di dalam diri kita ini baik, maka seluruh anggota badan akan baik dan kita mudah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika hati yang ada di dalam diri kita ini rusak, penuh dengan penyakit, maka anggota badan menjadi rusak, sehingga kita menjadi hamba yang mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah para jemaah sekalian, di hari Jumat yang istimewa ini, khatib mengajak kita semuanya, khususnya kepada diri khatib pribadi, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ketahuilah para jemaah sekalian, kehidupan kita ini bukan sampai di dunia ini, tetapi kehidupan kita ini perjalanannya masih sangatlah panjang, dan perjalanan kita itu butuh bekal yang begitu banyak. Kita sejatinya bukanlah penduduk muka bumi ini. Kita sejatinya adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, perjalanan panjang dan butuh bekal yang begitu banyak. Dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap langkah kita, ayunan tangan kita, tarikan nafas kita, hembusan nafas kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir kehidupan kita menjadi bekal dalam kehidupan kita nanti untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidaklah berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, marilah lagi-lagi khatib mengajak kita semuanya, mari kita memperbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam, baik secara lahir maupun batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita obati hati kita ini, karena hati yang ada di dalam diri kita ini penuh dengan penyakit. Dan ketahuilah para jemaah sekalian,
penyakit yang ada di dalam hati kita tak akan pernah mampu diobati oleh dokter manapun, sepintar apapun dokternya, secanggih apapun teknologinya, tak akan pernah mampu mengobati penyakit yang ada di dalam hati kita ini. Hati kita yang berpenyakit ini hanya mampu diobati dengan kesungguhan dari kita pribadi untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati manusia, di antaranya adalah riya, yakni melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian dari orang lain tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan suatu amal perbuatan hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengharapkan pujian dari sesama manusia hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi para jemaah sekalian, seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai dengan riya dalam melakukannya, maka sejatinya bukan pahala yang dia dapatkan, namun dia mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riya di dalam hatinya, dia melakukan ibadah bukan karena Allah, dia melakukan ibadah karena hamba Allah, ingin mendapat pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing, kita muhasabah diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita awasi hati kita masing-masing. Apakah kita selama ini beribadah kepada Allah hanya benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mendapat pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala? Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib telah menyebutkan 3 tanda orang riya di dalam beribadah, sebagaimana hal ini dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang riya pamer memiliki 3 ciri: malas ketika sendirian, rajin saat di tengah banyak orang, serta amalnya meningkat kala dipuji dan menurun di kala dicaci. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat bagaimana ibadah kita selama ini. Andaikan kita selama ini melaksanakan sholat rawatib, sholat yang 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib lainnya, kita tidak mengiringi dengan sholat sunnah yang lainnya, namun ketika di tengah keramaian kita melakukan sholat 5 waktu, kita iringi dengan sholat sunnah yang begitu khusyuknya, maka tanyakanlah dalam hati kita masing-masing, akankah kita melaksanakan sholat tersebut memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala? Andaikan kita selama ini para jamaah sekalian sholat 5 waktu di dalam masjid ini dengan penuh kekhusyuan kita lakukan, dengan penuh konsentrasi kita lakukan, rukunnya kita lakukan, sunnahnya pun kita lakukan, namun di tengah kesendirian tidak ada orang yang melihat kita untuk beribadah, tidak ada orang yang melihat kita untuk melaksanakan sholat, hanya rukun-rukun saja yang kita baca di dalam sholat, hanya rukun-rukun saja yang kita lakukan di dalam sholat, maka banyaklah juga dalam hati kita masing-masing, akankah kita beribadah memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala? Andaikan kita selama ini sholat di dalam masjid ini, selesai kita sholat kita iringi dengan zikir yang begitu panjang, wiridan yang begitu panjang, doa yang penuh dengan kekhusyuan, namun ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihat kita melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita mengucapkan salam, toleh ke arah kanan dan toleh ke arah kiri, bukan zikir yang kita baca, bukan doa yang kita
panjatkan, tapi kita malah melipat sajadah kita. Maka tanyakanlah juga dalam hati kita masing-masing, apakah kita melaksanakan sholat tersebut dengan benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita hanya mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanya pada hati kita masing-masing, ketika kita melakukan infak dan sedekah, di tengah keramaian kita keluarkan dengan nominal yang begitu sangat besar, dengan nominal yang begitu sangat banyak, namun ketika kesendirian tidak ada orang yang melihat kita, kita pilih-pilih di dalam memberikan infak dan sedekah, nominal terkecil yang kita keluarkan dari dompet kita, bahkan ketika tidak ada sama sekali orang yang melihat kita malah timbul perasaan pelit di dalam kita infak dan sedekah. Maka tanyakanlah juga di dalam hati kita, infak sedekah kita itu apakah memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita hanya mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita juga kepada jemaah sekalian, mohon maaf untuk semuanya. Ketika kita mungkin jadi pengurus masjid, menjadi ketua masjid, diamanai menjadi ketua peribadatan masjid, kita rajin datang ke masjid, salat 5 waktu kita isi, kegiatan ke masjid kita isi dengan penuh dengan semangatnya. Namun amanah itu tidak diberikan lagi kepada kita. Kita tidak lagi menjadi ketua masjid, kita tidak lagi menjadi pengurus masjid, kita tidak lagi menjadi ketua peribadatan masjid. Kita enggan untuk datang ke masjid, bahkan kita mencela pengurusan yang baru. Maka tanyakanlah juga di dalam hati kita masing-masing, mengurusi masjid ini memang benar-benar mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita hanya mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam masjid ini, orang menyanjung kita, orang yang mengatakan kita adalah orang yang adil, orang yang saleh, maka tersanjunglah kita, bangkitlah semakin kita untuk melaksanakan ibadah. Namun sekali saja ada orang yang mencela kita, ada orang yang mengatai kita, lalu tersakiti hati kita, enggan kita datang untuk ke masjid, enggan kita untuk melakukan ibadah di dalam masjid ini, maka tanyakanlah juga di dalam hati kita masing-masing, datangnya kita ke masjid ini memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita hanya mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanyakanlah kepada diri kita para jemaah sekalian, kenapa kita melakukan hal yang demikian itu? Apakah kita menginginkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita ingin agar dihormati oleh hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah para jemaah sekalian, pujian mereka kepada kita tak akan pernah menambah rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pujian yang mereka berikan kepada kita tak akan pernah mampu menunda ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan pujian yang mereka berikan kepada kita sejatinya mencelakai kita, celaka kita di dunia ini dengan buaya pujian yang mereka berikan. Akhirnya kita lalai di dalam beribadah dan kita timbul perasaan sombong di dalam beribadah, dan pujian yang mereka berikan kepada kita akan mencelakai kita di akhirat nanti. Pahala apapun ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tercap sebagai orang yang melakukan dosa, melakukan ibadah kepada Allah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengharapkan pujian dari sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itulah para jemaah sekalian, khatib mengajak kita semuanya, khususnya kepada khatib kita ini, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sucikan hati kita memang benar-benar mengharapkan puji, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian dari sesama hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang istiqamah di dalam beribadah. Ketika dia di tengah keramaian, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqamahannya, dan ketika di tengah kesepian, dia pun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap taat kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dan istiqamah akan ketaatannya, bukan malah sebaliknya dengan keramaian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di tengah kesepian dia marah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, khususnya riya ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita selama ini sebagai bekal kita untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala, hidup berdampingan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana